peristiwa ataupun kejadian-kejadian mengharukan di dunia ini. Salah satunya adalah peristiwa pertolongan seseorang kepada orang lain yang berhasil menyelamatkan hidupnya dari malapetaka. Namun apa jadinya jika pertolongan tersebut dapat mempertemukan mereka di kemudian hari? Seperti halnya seorang anak yang terselamatkan oleh seorang pemadam kebakaran, setelah sekian tahun kemudian mereka dipertemukan kembali. Dan ada pula kisah sang suster berhasil merawat anak yang lolos dari operasi jantung, setelah 17 tahun kemudian mereka dipertemukan kembali. Dan apa sajakah pertemuan mengharukan lainnya dengan sang penyelamat? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 aksi pertemuan haru dengan sang penyelamat di dunia. Washington, Amerika Serikat, tepat di hari Sabtu pagi, kemeriahan wisuda SMA di Wenatchee, Washington DC, berubah menjadi peristiwa mengharukan bagi setiap siswa ataupun guru yang hadir pada saat momen tersebut. Pasalnya, proses wisuda berlangsung amat dramatis saat pertemuan mengharukan Mike Hughes, seorang petugas pemadam kebakaran, dan Doniel Davidson, siswa SMA yang telah diselamatkannya dari bahaya kebakaran sejak 17 tahun yang lalu. 17 tahun silam diberitakan oleh surat kabar harian di Amerika Common News Seattle tentang aksi heroik sang pemadam menolong balita dari rumah yang terbakar dan menjadi berita paling mengharukan bagi setiap warga Amerika yang mengetahui peristiwa tersebut. 7 tahun setelah peristiwa kebakaran tersebut, Mike Hughes mengungkapkan pada harian Amerika Common News Seattle bahwa dirinya berkeinginan mengetahui keadaan Davidson melalui akun jejaring sosial. Dan sejak inilah pertemuan mereka pertama kali dapat saling berkomunikasi lewat jejaring sosial media, sekaligus memberikan sebuah kabar gembira atas kelulusan Davidson di wisuda SMA-nya. Peristiwa serupa lainnya yaitu pertemuan setelah 40 tahun pencarian seorang perawat oleh pasien bernama Gary Bentley yang sukses menjalani operasi jantung. Sebuah penantian yang sangat panjang yang mendapat semangat dan perhatian dari perawat Kathy Hendricks yang rela menjaga dirinya hingga 24 jam. Setelah bertahun-tahun berlalu, Gary pun terus mencari keberadaan perawat yang dulu pernah menjaga dan merawat dirinya. Dibantu istri tercinta, Gwen, proses pencarian perawat Kathy pun terus dilakukan dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya di Amerika Serikat. Meski harapan Gary besar untuk bertemu dengan perawatnya ini, namun kenyataannya proses pencarian ini terbilang rumit. Belum dapat bertemu dengan perawat Kathy di lokasi rumah sakit yang pernah dijalaninya dulu, tak membuat Gary berhenti mencari. Gary dan istrinya Gwen pun terus melakukan pencarian ke berbagai jejaring sosial media. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya pencarian Gary dan istri berbuah manis. Setelah mereka mendapatkan kabar dari rekan kerja perawat Kathy bernama Gwen Harlan. Mereka langsung menghubungi putri sang perawat dan langsung bertemu di East Alabama Medical Center, Amerika Serikat, tempat perawat Kathy bertugas. There's a picture on my kitchen wall, looks like Jesus and his friends involved. Amanda Scarpinati mengalami luka bakar akibat terjatuh ke vaporizer panas saat usianya 3 bulan. Saat kejadian ini, seorang perawat dengan baik hati bertindak cepat dan merawat Amanda. Dari peristiwa tersebut, potret Amanda kecil digendong oleh perawat terekam dalam laporan tahunan Albany Medical Center di tahun 1977. Dan saat ini Amanda sudah beranjak dewasa dan peristiwa puluhan tahun yang lalu masih menjadi teka-teki Amanda untuk bisa bertemu dengan perawat yang telah merawatnya. Beranjak dari rasa ingin tahu yang amat tinggi, tanpa sengaja Amanda memposting fotonya saat kecil yang dipeluk oleh si perawat berambut panjang di akun pribadinya. Dalam waktu 12 jam, kabar baik pun diterima Amanda dari Angel Larry yang mengirimkan pesan melalui akun pribadinya tentang nama perawat di dalam foto Amanda kecil bernama Susan Gerber. Dengan bantuan wartawan televisi lokal, Amanda berhasil menemukan sang penyelamat nyawanya saat kecil dulu.
Berita datang dari seorang anak negeri yang dipertemukan kembali setelah peristiwa runtuhnya gedung Highland Towers di Malaysia 23 tahun silam dan menimpa Nur Hamidah Najib, anak asal Surabaya yang selamat dari tragedi tersebut. Nur Hamidah Najib berusia 18 bulan saat kejadian. Saat itu ibunya Umi Rashidah sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ibunya pun merasakan runtuhnya bangunan tersebut, tetapi berbeda beberapa blok dari lokasi Nur Hamidah. Nur Hamidah berhasil diselamatkan oleh aksi pertolongan Zaman Khan yang berada di lokasi sebagai regu penyelamatan dari 48 korban jiwa runtuhan kondominium itu di akhir tahun 1993. Saat ini usia Nur Hamidah menginjak 24 tahun. Nur Hamidah Najib telah dipertemukan oleh salah satu tim penyelamatan tragedi Highland Towers, Zaman Khan, oleh sebuah stasiun televisi swasta Malaysia. Tanpa sadar, pertemuan mereka pecah, mendadak menjadi suasana haru dan begitu bahagia karena pertemuannya hampir 23 tahun lamanya dapat berjumpa kembali. Tahun lalu, di sebuah acara amal di Los Angeles, Amerika Serikat, muncul aksi haru antara seorang pasien dan dokter. Seorang warga negara Amerika bernama Chris Rocky yang telah ditolong oleh dokter bernama Michael Shannon saat ia sedang kritis. Dan kelahiran Chris yang memiliki berat 1,4 kg terbilang sangat tipis untuk bisa hidup dan selamat saat itu. Akan tetapi, dengan kerja keras dokter Michael Shannon sepanjang waktu, alhasil Chris kecil bisa selamat dan bisa tumbuh dewasa. Berjalannya waktu, hampir sekitar 3 dekade, Chris dewasa kini telah menjadi seorang pemadam kebakaran. Dan ketika menjalankan tugas di lapangan, maka terjadilah kebakaran hebat antara sebuah mobil dan truk di Orange County, California, Amerika Serikat. Dan saat itu Chris melihat seorang pengemudi mobil yang tubuhnya sudah terbakar. Sontak, respon Chris pada saat itu sangat cepat. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Perlu 45 hari untuk pulih dari masa kritisnya, dan sepanjang masa perawatan inilah Chris mengetahui bahwa korban tersebut adalah dokter yang dulu pernah menyelamatkannya. Bayangkan, penguin ini rela berenang ribuan kilometer demi bertemu penyelamatnya. Penguin berjenis Magellanic ini ternyata memiliki hati dan perasaan layaknya manusia. Bayangkan saja, hewan unggas yang satu ini rela berpergian jauh hanya untuk bertemu penyelamatnya yang berada di sebuah desa di pulau tak jauh dari Pulau Rio de Janeiro, Brazil. Tahun 2011 lalu, seorang pria Joao Pereira de Souza asal Brazil ini telah menemukan penguin dalam kondisi yang hampir mati. Karena rasa empati yang tinggi, Joao Pereira yang berprofesi sebagai tukang batu dan nelayan ini tanpa ragu membersihkan penguin dari kotoran minyak yang melekat di tubuhnya serta memberi makan ikan agar kondisi penguin menjadi lebih kuat. Hampir 11 bulan lamanya penguin menetap di rumah Joao Pereira, sampai-sampai penguin tersebut dinamai Dinding. Namun berjalannya waktu, penguin tersebut menghilang, entah kemana perginya. Dan setelah 1 tahun lamanya, penguin tersebut kembali padanya. I think that possibly, maybe I'm falling for you. She grew up in Southern California, tried to make a living. Setelah penguin, kali ini anjing. Anjing bernama Naida yang menjadi penyelamat seorang anak berusia 4 tahun, Karina Chitkova, di hutan Siberia. Anjing ini sangat setia karena telah menjaga dan menghangatkan tubuh Karina sejak tersesat selama 9 hari di hutan Siberia. Tepatnya di bulan Oktober tahun 2013, ketika Karina Chitkova bermain dengan anjing peliharaannya Naida. Ia tersesat di pedalaman hutan Siberia yang penuh salju dan hewan buas. Dan selama perjuangan kerasnya bertahan hidup di dalam hutan, Naida langsung lari meninggalkan sang majikan demi mencari pertolongan. Alhasil, 3 hari kemudian keberadaan Naida langsung diketahui warga setempat. Dan sempat menjadi berita yang amat menghebohkan. Tim penyelamatan pun berangkat ke dalam hutan dan berhasil menemukan Karina Chitkova.
Karina Ciktova langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi Yakutsk, Siberia. I just look at us now. Pemirsa, itulah pertemuan haru dengan sang penyelamat versi On The Spot. Counting down the days and second guessing. It was full of clouds, my feet.